Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Afriansyah dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Malang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penafsiran konstitusi menurut hukum tata negara. Pengertian penafsiran konstitusi tersebut yaitu penafsiran konstitusi mencakup pengertian metode dan strategi yang tersedia bagi orang-orang yang berusaha memecahkan perselisihan perihal pengertian dan penetapan konstitusi. Karena itu, penafsiran konstitusi merupakan salah satu cara mengelaborasikan pengertian-pengertian yang terkandung dalam konstitusi, bukan sekedar mencocok-cocokkan suatu peristiwa, hal, dan keadaan sesuatu tertentu dengan pasal-pasal atau ketentuan dalam konstitusi, melainkan pencarian jawaban atas pernyataan bagaimana kita memandang konstitusi itu dan tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan. Dengan demikian, penafsiran konstitusi merupakan mekanisme untuk mengetahui atau memastikan apakah konstitusi telah benar-benar dilaksanakan dalam praktik sesuai dengan pengertian-pengertian yang terkandung di dalamnya serta tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan oleh konstitusi itu. Urgensi penafsiran konstitusi yang dimaksud yaitu resultante pajakan genjang dari berbagai kekuatan politik, ekonomi, sosial yang bekerja pada saat penerimaan konstitusi itu. Karena itu, konstitusi memiliki nature relatif statis dan tidak mudah untuk diubah. Maka konstitusi selalu membutuhkan penyempurnaan. Penafsiran konstitusi adalah salah satu cara menyempurnakan konstitusi selain melakukan perubahan formal dan konveksi ketatanegaraan. Mahkamah Konstitusi sebagai penafsiran konstitusi. Di negara-negara yang menganut konstitusional model atau supremasi konstitusi, kewenangan untuk menafsirkan konstitusi diberikan kepada pengadilan, terlepas dari soal apakah pengadilan itu bersifat tersendiri, yaitu Mahkamah Konstitusi atau yang disebut dengan nama lain pengadilan biasa, namun juga memiliki kewenangan sebagai Mahkamah Konstitusi. Dengan kata lain, di negara-negara tersebut berlaku prinsip judicial supremacy dalam penafsiran konstitusi. Artinya, hanya penafsiran yang dilakukan oleh pengadilan yang memiliki kekuasaan hukum mengikat dan sifatnya finansial. Intinya, pengadilan memiliki konduksi suprem dalam penafsiran konstitusi sehingga hanya penafsiran pengadilanlah yang secara hukum mengikat dalam penafsiran konstitusi tersebut. Jadi, mengapa judicial supremasi penting dalam penafsiran konstitusi? Jadi, penafsiran membutuhkan yang merdeka, tidak tunduk pada tekanan publik maupun instabilitas elektoral. Jika pengadilan tidak diberi kewenangan demikian, tertib konstitusi terancam pecah dalam pertengkaran konflik. Terdapat demikian juga disebut oleh mayoritas ahli, diantaranya Erwin Chemerinsky, John Herbert Ely, dan lain-lain. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir konstitusi mengandung pengertian hanya penafsir konstitusi yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan-putusan dalam pelaksanaan kewenangan, khususnya kewenangan menguji konstitusional undang-undang dasar yang secara umum mengikat. Jadi penafsiran hukum dan penafsiran konstitusi. Penafsiran hukum itu adalah salah satu cara untuk menemukan hukum bagi suatu peristiwa konkret tertentu. Dan disebut juga cara lainnya ialah konstitusi hukum. Sedangkan penafsiran konstitusi, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, merupakan cara mengelaborasikan pengertian-pengertian yang terkandung dalam konstitusi serta tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan. Jenis-jenis metode penafsiran yaitu penafsiran gramatikal atau bertolak dari pemakaian bahasa sehari-hari. Yang berikutnya yaitu penafsiran sistematis. Sistematis kaidah hukum dan bukan sebagai mengacu dalam hukum sebagian sistem. Metode ini berdasarkan sifat mandiri tetapi juga dapat dikombinasikan dengan metode lainnya. Yang berikutnya yaitu penafsiran secara undang-undang. Jadi merujuk perundang-undangan lahirnya norma dalam undang-undang. Yang berikutnya itu penafsiran sejarah hukum. Jadi maksud penafsiran sejarah hukum yaitu mempertimbangkan sejarah, kaidah, dan pengertian hukum dan menaunkan dengan penulis-penulis secara umum. Yang berikutnya itu penafsiran teleologis atau sosiologis. Penafsiran ini merujuk pada tujuan jangkauan kaidah penafsiran itu sendiri.
Yang berikutnya yaitu penafsiran antisipatif, penafsiran yang dilakukan dengan merujuk masa depan pada sebuah rancangan perundang-undangan. Dan penafsiran evolution dinamis yang disebut melakukan penafsiran dengan memberikan makna yang sangat menentukan pada perkembangan hukum yang terjadi memunculan dan berlaku aturan-aturan hukum tertentu. Ketentuan umum dalam penafsiran konstitusi yaitu jika kata-kata dalam konstitusi tidak jelas, tidak ambigu, maka harus diberlakukan penuh. Yang kedua yaitu konstitusi harus dibaca sebagai keseluruhan. Yang ketiga yaitu prinsip konstitusi yang harmonis harus ditetapkan. Yang keempat, konstitusi harus ditafsirkan secara luas dan literal. Nomor 5 yaitu pengadilan harus memahami jiwa konstitusi dari bahasanya. Yang berikutnya yaitu bantuan internal maupun eksternal dapat digunakan berkala penafsirkan. Yang ketujuh yaitu penafsiran mengalahkan undang-undang. Kaidah penafsiran konstitusi. Kaidah penafsiran konstitusi yaitu makna atau verbal, konstitusi gramatikal, konteks perundang-undangan, dan maksud dari pembentukan undang-undangan yang asli, aspek-aspek teologi. Jenis-jenis metode penafsiran konstitusi, ada penafsiran tekstual, penafsiran historis dan struktural, dan responsif. Ada juga doktrinal, prudensial, dan etikal. Organisasi berapa alasan menjadi originalis? Berikut adalah perubahan-perubahan teori sebelumnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.